Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wa nahnu ala dhalika min asyahidin wa syakirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika as-sari wa madadika al-jari wa jama'na bihi fi kulli adwarina wa ala alihi wa sahbihi ya nur wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Sama-sama kita hormati para habaib. Kita doakan habaib kita sekalipun kedua habaib, tapi di dalam hati kita banyak habaib. Kita doakan mereka, mudah-mudahan mereka panjang umur, insyaallah sehat badan, insyaallah, dan mudah-mudahan hajat mereka kabul dunia akhirat insyaallah. Dan guru-guru agama, ketua kampung, aparat pemerintahan, kita doakan mudah-mudahan mereka panjang umur, sehat badan insyaallah, dan mudah-mudahan mereka menjadi wali Allah. Itu doa yang sangat luar biasa. Ada aparat pemerintahan doakan jadi wali Allah. Namanya bubuhan aparat jadi wali Allah, apa kan? Nyaman kalau hidup kita malah. Dengan wali Allah kepada mesti harus berubah kain kuning, dan mesti wali Allah itu mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang kita hendaki. Ya mudah-mudahan bertahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya udah kamu berduduk lah. Udah yang di luar tuh masukkan. Apa nih, lu berdiri. Tadi lu biniannya jangan masuk. Berlakuannya aja. Masih kosong di sini nggak simpang. Sini nih. Nah, banyak kelihatannya orang-orang. Masa timpang tadi udah juga sini. Miring. Berdiri kalau. Ceramah nggak berdiri lah. Sip, mantap. La ilaha illallah. Siap. Ibu tadi ya, belum masak kalau tadi lah. Anak dua melihat ya. Padahal melihat ya, jadi keluar tadi sudah pada mobil. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Majelis yang kayak ini pian tahu, ini undangan khusus langsung dari hadratin nubuwah daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pian datang ke sini karena mungkin orang datang, tapi ada orang-orang pilihan yang mana undangan itu khusus daripada Allah melalui Sayyidina Muhammad, tergeretek hatinya lalu kabit. Jangannya seberataan dapat undangan, ini kada umat, ini masalah pengarangnya Ustaz. Nurul Ihsan. Masya Allah. Mudah-mudahan yang masuk ke dalam musala Nurul Ihsan dapat ihsannya Allah insyaallah, kebaikan-kebaikannya Allah insyaallah. Undangan daripada Sayyidina Muhammad itu kada gampang. Dia dapat undangan dari presiden itu nah hebat banget. Mahimungnya tuh kada ketulungan lagi sudah. Ini dari presiden, ini tahu pian lah yang mau undang pian Sayyidina Muhammad. Sadar kada sadar pian ini dalam pandangannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Sayyidina Muhammad ridha lawan kita lah. Ada menutup kemungkinan lah bu-ibu, bubuhan bapak-bapak, ading-ading berataan, dingsanak berataan. Amun ya pian ikhlas datang ke sini karena Sayyidina Muhammad, kada mustahil dengarkan. Kada mustahil kena ketika sakaratul maut Sayyidina Muhammad bergantian datang pulang. Hakun nabi yang ditanya Sayyidina Muhammad capek pada hakun. Ya tahulah bubuhan para aulia Allah kesantai aja lah. Ini hari-hari ngantuk yang ini kalau kuciak makinnya ya pian kita ngantuk santai kayak gitu. Dia tahulah kenapa jadi para aulia Allah itu sebagiannya mereka itu ketika meninggal dunia tersenyum. Nyaman banget melihat muka bubuhannya meninggal, pindah kesannya. Kenapa gerang sebabnya jadi senyum tuh kenapa gerang?
Sayyidina Muhammad hadir. Kenapa jarang? Karena inya ikhlas dan rindu dan cinta ketika ada acara nanti. Namun ada acara nanti ini boy, semangat lagi pian, semangat lagi baik, datangi, jangan kada datang, dia ke ujung sana, dia masuk ke sana, datangi punya awak, datang ke sana garang rindu lawan Sayyidina Muhammad. Kenapa garang? Karena balasannya Sayyidina Muhammad lawan rindu lawan kita. Ketika apa garang? Itu lagi finish tuh hidup kita, amunnya kita husnul khotimah surga mahadam, amun kita suruh khotimah neraka yang mahadam. Ayo pilih yang mana? Pilih neraka kah? Pilih surga lah? Nah, mau ada hendaknya lah surga. Pilih mana pian, surga kan neraka kah? Mudah-mudahan kita berdatang masuk ke dalam surga ya Allah, insya Allah berdatang lah. Belum nak bertakon lah, kenapa jadi mulut panggil nama ini kenapa jarang? Apa jarang? Intinya pian ketika sakaratul maut adalah sudah sampai di sini pian, kalau melihat sudah lelah, melihat keluarga kita yang lagi sakaratul maut, yang lagi hendak meninggal, ruhnya itu dicabut benar. Belum nak bertakon, adalah mana biniku, mana amasku yang 1 ton tuh mana? Misalnya aja lah, mana mobilku yang jutaan itu yang miliaran harganya, mana kebunku yang berapa jutaan hektar, mana sawitku yang miliaran hektar, mana rumahku yang ganal, adakah itu yang diganal? Ini sedikit kisahnya, ini kisah. Adalah yang diganal itulah ketika kita sakratul maut itu kira-kira berapa biasanya seperempat jam ya, kalau anggaplah sejam lah. Dalam waktu yang sejam itu kita ada nanti ingat mana amasku, mana mobilku, mana rumahku, mana ini sadari bang, ini kenyataan kita kejadian waktu kita berdataan. Makanya kita disuruh hadir nanti ini supaya mengingatkan nanti ini kan. Kenapa garang itu yang pasti adalah orang mengingatkan mana yang hendak dapat. Tuh saya dimana kau. Ayo deh, ini nah, karena ada majelis ilmu yang bersanad sambung kepada Sayyidina Muhammad dihadiri. Ada kalau majelis di sini? Ada majelis di sini? Ada kalau lah? Alhamdulillah dihadiri. Kayak ini juga banyak orangnya. Oh kayak ini juga, insya Allah banyak lagi, insya Allah ya Allah, tambah banyak insya Allah. Ya mudah-mudahan. Kenapa gerak? Sebutin aja. Biar jauh uyuhan mau datang begawi ada apa uyuh? Biar fadilahnya Sayyidina Muhammad bergantian rindu ketika kita sakaratul maut dia kesini meninggal dunia. Amun yang sudah Sayyidina Muhammad yang datang umat pian telah dapat senyuman peguruan aja, jadi misalnya siapa peguruan yang paling pian idolai di sini apa guru tak dapat bermimpi aja, jadi nggak bisa langsung hadir kadusa langsung ya kau tak mimpi apa guru sengaja senyum di muka kita namanya apa kabar uyuhnya apa kenapa ya pusatnya fahimu kan untuk bangun guring, apalagi amun ketika sakaratul maut bujur kan sakit sakaratul maut, tapi baginda Muhammad hadir senyum Sayyidina Muhammad di sini ada berasa lagi sakit. Ya mudah-mudahan Sayyidina Muhammad hadir ketika kita sakaratul maut. Tapi bujur-bujur ikhlas datang ke tempat kayak ini. Nah, aku dalam tempat kayak ini diagungkan Sayyidina Muhammad diagungkan. Ilmu baginda Muhammad itu diagungkan. Ya, ayo datangi acara-acara kayak ini. Nah, jangan sampai ketika majelis ilmu ada acara Isra Mi'raj, ada acara Maulid, ada lalu koler datang ya karena Sayyidina Muhammad tidak mau datang. Aku dipuji ada aku datang di sini Muhammad. Aku diagungkan ada mau datang. Ya, diundang yang lain datang aja. Ketika diundang oleh Sayyidina Muhammad, diundang masuk ke dalam rumahnya Allah, kada mau lah. Pilih mana yang pilih ketika itu sakaratul maut itu yang paling penting kan. Sakaratul maut itu Sayyidina Muhammad datang bisa habis. Kamu sudah Sayyidina Muhammad yang datang, maka itu mudah-mudahan kita berdataan lah datang Sayyidina Muhammad insyaallah lah. Apa aja dalam syair jitun syauqan wa gharaman bil hawa qalbi hasan rajiyan minhu btisan. Sayyidina Muhammad senyum dalam mimpi di sini Sayyidina Muhammad ya kan senang tuh orang jiwa raga hampir uyuh dia pulang balik ke Saaman sini misalnya 100 kali pulang balik siang malam kan ini dapat senyuman Sayyidina Muhammad tidak mau uyuh lagi nampak aja jitu aku datang ke sini empati beberapa para aulia Allah jitu syauqan aku datang ke sini karena rindu lawan Sayyidina Muhammad supaya Sayyidina Muhammad rindu ketika aku sakaratul maut. Berniat datang ke sini, nah mudah-mudahan Sayyidina Muhammad hadir juga bergantian pula.
kita uyuh ke Sayyidina pada uyuh pada juga uyuh pada datang ke sini ceramah kada dia nangarakan duduk dia tabungan dia datang sudah di ATM akhirat 1000 lebih baik daripada 1000 rakaat ambil kita di akhirat padahal duduk satu aja maka ini apalagi kita ada majelis ilmu sama aja dua jitu syauqan aku datang rindu namun sejak anda datang ke sini wah anu jadi panitia menyembelih sapi tadi ya menyembelih hadangan tadi nah itu datang juga sapi kita sekarang mau gitu tuh yang datang tuh sapi kita pada mau Sayyidina Muhammad baru kita yang kita hendaki itu pokoknya yang kita cari makanya kenapa nah akun pembuhan guru-guru kayak guru sekumpul ini selajur mahal selajur ya kalau lah kenapa gerang si itu sampai ketika sidin lagi garing tetap aja tangan bangkak ingat kabarin tangan sidin bangkak sidin uyuh tetap aja di dalam kamar sidin mengajar kenapa gerang syauqan ilan Nabi rindu lawan Sayyidina rindu lawan kekasih sedih Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam makanya tetalnya apa ya Syekhana ya Zaini anta habibun Nabi pantas saja orang dapat tetal pian tetal ambil aja pian apalagi kita di sini kita di kampung sama aja sama-sama kita kan awal jadi dokter jadi profesor insinyur jadi apa ada hendak tetal cari tetal sejuta tetal situ tapi kada sebanding dengan tetal habibun dari kekasih Sayyidina Muhammad tapi kayak apa gerak hendak mendapat tetal kekasih Sayyidina Muhammad hadir aja oleh majelis dibacakan ilmu baginda Muhammad hadir acara Isra Mi'raj aja oleh kenapa karena ada rasa syauq ada rasa rindu lawan Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tetalnya Habibun Nabi siapa yang ada hendak bisa umur ulum sudah tua ada apa-apa mulai detik ini bisa bertaubat kepada Allah banyak yang baca salawat kepada Sayyidina Muhammad majelis taklim yang di sana diagungkan Sayyidina Muhammad hadir bantu umat Sayyidina Muhammad jangan sakiti umat Sayyidina Muhammad insyaallah mendapat tetal Habibun Nabi kekasihnya Sayyidina Muhammad kawan aja yang memberi izin itu orangnya seimbang Allah udah mustahil Allah Ta'ala memberi kita jangan sampai kadang kenapa garam yuk ketika kita datang ke sini rindu lawan majelis-majelis nangka ini kenapa garam himung melihat umat Sayyidina Muhammad kumpul dan ingat Allah ini yang mau ulah tersenyum Sayyidina Muhammad acara nangka ini yang mau ulah baginda Muhammad himung bahagia Sayyidina Muhammad untungnya jadi majelis Sayyidina Alhamdulillah bahkan beli ucapan Alhamdulillah ini nanti setor mas hari ini jam ini disetor berataan ngarang-ngarang pian berataan di mana di wadah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisnya sahih uridat alayya a'malu ummati disetor jam Sayyidina Muhammad kalau sekalipun aku sudah meninggal Sayyidina Muhammad tidak meninggal tapi tetap dia hidup bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun jadi disetor amal umatku disetor jadi amun aku melihat bagus ya bagus kita ini berataan memuji Sayyidina Muhammad membaca Quran, mendengarkan Al-Quran, bermaulidan, kenam zikir mulang, fahamidullah maka aku mengucapkan Alhamdulillah ya Sayyidina Muhammad dia duniaan setriliun manusia mengucapkan Alhamdulillah ada sebanding dengan Alhamdulillahnya Sayyidina Muhammad melihat kita kayak ini Alhamdulillah jitu syauqan wa gharaman aku datang ke sini karena rindu yang membawa kepada gharam itu mabuk cinta kepada siapa kepada Sayyidina Muhammad dulu rasanya pernah ulun membedakan apa ikhlas lawan cinta di sini ada yang hadir di cinta sini kan apa perbedaannya langsung aja kena ada yang ngejawab kena adanya sudah pernah dulu mungkin ada yang belum pernah lagi pian ada jawab serempak bola Pak jawab serempak pian ada di sini 10 juta pian ada di sini 10.000 yang paling ikhlas yang mana tak keluar maka dalam kompak nah jangan ragu-ragu yang betul-betul yang bujur aja yang ikhlas aja jawab yang 10.000 kah yang 10 juta kah nah ya tahu namanya itu artinya ikhlas saja ya kalau lah itu ikhlas bujur tapi pian hanya cinta namun orangnya jatuh cinta yang 10 juta keluar mana aja itu Sayyidah Khadijah gue bukan beginian Sayyidah Khadijah itu berhabis dengan Sayyidina Muhammad harta, tenaga, pikiran
Kenapa pulang jiwa raganya berataan gasan Sayyidina Muhammad? Kenapa gerak cintanya bujur? Ada apa yang sedikit tak keluar? Sampai bulan ini akan berbinian sampai Sayyidah Khadijah pengertian di sana itu ada kata dia ya Rasulullah, ketika si datang meninggal, ulun mina ya Rasulullah, ulun sudah miskin, ada di sini apa lagi wahai Rasulullah? Napa nih yang ulun hendak membantu pian pada lagi sudah anak meninggal sudah Sayyidah Khadijah. Ya Rasulullah, ya Sayyidah Khadijah, amun ulun meninggal dunia, pian perlu lawan ongkos wahai baginda Muhammad. Tabuk kubur ulun, ambil tulang ulun wahai baginda Muhammad, jual ke pasar untuk membantu dakwah pian wahai Sayyidina Muhammad. Sampai detik situ hendak membantu ajaran Sayyidina Muhammad. Kita paham? Paling tidak bisa kuat datang dulu. Kita paham? Paling tidak hadir di majelis ilmu membantu adanya. Ulun pelalau sini nggak ulun pian kadeda nggak kabar. Artinya kita sesama aja. Kalau lah melengkapi satu sama lah, ulun ceramah ada dia yang hadir. Karena mungkin juga atau pian kadang-kadang ceramahnya kada mau jual kalau lah. Nah, artinya kita sama-sama membantu tegaknya hidupnya ajaran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi katakan inti daripada Isra wal Mi'raj atau qaul Abu ingat apabila ada majelis ilmu mengenai ini, acara Isra Mi'rajnya majelis ilmunya jangan kada hadir fadilahnya majelis ilmu. Alhamdulillah berarti di zaman Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, beliau ini terkenal wali besar di kota Hadramaut, dan alhamdulillah kita semalam awal pulang berziarah ke makam beliau. Alhamdulillah ketika ulun ke Tarik mungkin 2 bulan yang lalu belum ke sana, alhamdulillah kau berziarah. Jadi segini itu dulu kehilangan murid ya. Misalnya orang bawa pengajian, misalnya Guru Ahmadi yang rajin, misalnya orang kehilangan Guru Ahmadi. Sidin kehilangan murid kesayangan Sidin. Siapa murid kesayangan Sidin? Syekh Abdullah bin Salim bin Sumair. 3 hari Sidin kehilangan, makanya istiqomah harus nih 3 hari kemana yang ada hadir majelis? Dan tambah 3 hari, tambah 3 hari 6, ganti kita jalan. Ada bang kayak itu bahasa Habibnya, dan 6 itu mau lah. Bukan Arab pada mau lah itu. Bahasa kita jajan 6 kemana nyawa 6? 3 hari kada hadir majelis Sundanya. Bahasa jalan-jalan bahasa Arab misalnya. Ulun guru yang mau kepala ulun lah. Kenapa sih deh? 3 hari ulun mau urus apa? Mau urus nih hamba Allah yang inya penggawi riba. Penggawi riba itu apa? Besar sangat dosanya. Bahkan Allah dalam Al-Quran Allah Ta'ala langsung yang memerangi orang yang ahli riba. Berhutang menghutangi orang ikan kenalah berhutang. Ada orang datang hendak berhutang kena nyawa bayarlah. Berhutang 1 juta nyawa bayar kena 1,200 riba. Boleh itu Allah yang memerangi, nanti jangan awas kada awas. Ampun kita bersugih jadinya. Itu lanjuran daripada Allah. Sengsaranya di mana? Tuh ketika sakaratul maut kena sengsara. Amunnya Allah hendak melihatkan di dunia orang ahli riba, berarti jangan sugih langsung aja dia tak bangkrut itu tuh orang ahli riba tuh amunnya kita masuki Pak, anjuran daripada Allah dia itu jasa sakaratul mautnya kita. Jujur kailan kita bahwa kita ahli riba itu Allah Ta'ala langsung yang memerangi. Kalau sudah singkat cerita, ini ahli riba wahai guru ulun 3 hari mendapati orang ahli riba ini membagiakan duitnya ini hendak bertaubat kepada Allah. Hendak bertaubat sekalinya ahli riba ini datang wadah si muridnya tadi hendak membagiakan hartanya berataan selama 3 hari. Membagiakan apa fakir miskin dibagiakan tempat-tempat yang penting untuk dibantu. Saking banyaknya duitnya nih 3 hari dihabiskannya bertahun-tahun. Nanya ada dari sini lagi ada di si anak dihabiskannya bertahun. Aku bertobat kepada Allah selama 3 hari membantunya hendak bertobat kepada Allah. Selama 3 hari ini juga ini sembah yang diqoqohnya sembah yang betul dia istighfar baca salawat kepada baginda Muhammad hadir majelis. Pokoknya selama 3 hari itu ahli sih. Lebih anehnya lagi guru, kenapa orangnya asalnya ahli maksiat sekali meninggalnya mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hingga 3 hari bertobat tadi meninggalnya dalam keadaan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Berarti bujur taubatnya. Kalau lama tak habis duitnya dihabiskannya. Biasanya bertaubat. Akhirnya apa? Kesenyum guru tadi.
nyawa ini namanya gak tahu kenapa geraknya hendak bertaubat nih, kenapa jadinya bertaubat nih nang jadi ikam tahu lah kenapa bro. Ikam ada tahu sebelum inya meninggal, sebelum inya bertaubat 3 hari yang lalu inya hadir di majelisku. Ketika itu dibacakan di sana maulid Sayyidina Muhammad, ketika itu dibacakan ilmu baginda Muhammad, ketika itu dilihatkan akhlak baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diagungkan Sayyidina Muhammad. Aku melihat dia sedih nih, rahmat Allah turun lebat seperti turun deras seperti hujan lebat. Ketika itu orang itu hadir tak karena rahmat Allah, lalu tergerak hatinya hendak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal gue apa nah, misalnya kayaknya tuh datang hendak menagih hutang. Lentenir sekalinya yang berhutang tuh hadir di majelis. Aku kasih gitu pengejar. Oh sekali itu ditagihnya ke majelis. Oh pas ini datang ke majelis rahmat Allah taala turun pas karena hatinya. Lalu Allah Ta'ala beri cahaya, lalu Allah Ta'ala beri hidayah. 3 hari maka bisa kasih duitnya, bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat majelis ilmu Allah Ta'ala bukakan hidayah, Allah matikan ini dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir kalimatnya ketika hendak meninggal dunia la ilaha illallah dakhalal jannah, maka ini akan masuk ke dalam surganya Allah. Mudah-mudahan bacaan kita masuk ke dalam surga insyaallah lah. Mudah-mudahan rahmat Allah taala turun juga hari ini insyaallah seperti hujan lebat insyaallah, yang mana insyaallah biar keluar daripada sini paling kada rahmat itu membawa kepada dosa kita diampuni berataan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ya Allah rahmat yang turun pada hari ini ya Allah membawa kami kepada kami bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah jam 8 yang lagi yang penting majelis ilmu jangan ditinggal, itu pesan seperti ini. Yang kedua hadiah pesan bubuhan pian yo Isra Mi'raj hadiahnya apa? Sembah, jangan ada sembah. Yang pertama ulun yakin di sini berataan orangnya sembahyang ini waktu berataan. Yang kedua jaga anak. Ini penting banget, di mana-mana ulun ceramah ini ulun sampaikan. Kenapa gerak? Di dalam kitab Ihya itu kedua. Betis supaya gerak-gerak dulu sedikit nah. Uyuh sedikit nah. Ini gaya ini mencontohkan gak ada apa-apa. Ini betis kanan yang dalam kita ada kayak ini lah. Dan kita dijauhkan ya betis kanan di mana nih? Di surga. Betis kiri bandung. Ini hendak melangkah sekalinya dijungkap. Kami neraka, oh siapa ini orangnya? Maksin adalah sudah langkah lagi. Kenapa geram jadi tercampur, jadi terjungkang ke neraka? Ada yang menginyau di bawah. Ya Allah, jangan masukkan orang zalim itu ya Allah ke dalam surga ya Allah. Sekalinya darah dagingnya seorang yang memasukkannya ke dalam api. Kenapa? Ya Allah, ini kada pernah melajari ulun sembahyang ya Allah. Ya Allah, ini kada pernah melajari ulun puasa ya Allah. Ya Allah, ini kada pernah melajari ulun wudu ya Allah. Ya Allah, ini kada pernah melajari akhlak baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ini kada pernah menyuruh ulun hadir di majelis ilmu, padahal menuntut ilmu itu wajib hukumnya. Ilmu fikih, ilmu tasawuf dan ilmu tauhid ini kada pernah menyuruh ulun ya Allah. Amun kita kada wakil pondok pesantren. Amun kada tua Bang. Misalnya nih anak kenapa kada pondok pesantren? Tapi datang disuruh ini hadir majelis ilmu, pokoknya jangan lepas daripada ilmu agama jangan sampai lepas. Oh sekalinya kenapa itu ada darah dagingnya seorang yang menginyau padahal selangkah jadi manusia riwayat selangkah lagi masuk ke dalam surga kita, padahal kita penyembahyang orangnya, padahal kita baik padahal kita bersedekah orangnya, ke masjid rajin, ke majelis ilmu rajin, tapi anak ada disuruh anak kita kenapa? Ya Allah jangan masukkan orang bangka di sanadnya dolim, padahal kita mau pastinya sampai ini sekolah berapa tahun, padahal kita memberinya makan, padahal kita memberi baju, padahal memberi kita ongkos, memberinya ongkos macam-macam, sekalinya mbak sudah sampai akhirat dikiyaunya kita dolim. Kenapa? Gara ilmu agama pada datang. Lain masalah dunia, ada ilmu agama yang penting benar. Dasar di anak lain ini caranya bulan bu pak mama ulun ya, abah ulun berataan di sana ulun berataan ya. Nang ini cara bukan hadir motor nang ini.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lihat ya anak gue, di mana ini? Oh, dalam kamar. Ini zuhur misalnya nih, jam 2 sudah masih main game misalnya. Ayo jangan bapak. Oh, jam setengah 3. Saja nih sudah kabur nak sembahyang, nak sembahyang. Penting benar, nakai sembahyang itu hadiah daripada Allah kepada Sayyidina Muhammad. Nakai bu untung dunia akhirat, ikam nakai hidup nyaman, ikam nakai amannya, ikam mengerjakan sembahyang lima waktu. Ini suruhan Tuhan kita, nakai yang menciptakan ikam nakai. Nakai kulit itu. Kayaknya jadi hatinya boleh pala. Nah, tidak bulunya bujur aja, jangan bulu tak bulu nakai ini mah suruhan itu. Dilihat dulunya, kayak apa wudhunya, dia mengalah jangan apa satu umat atau kamu sekali aja wudhu, yakin wudhu bujur aja lah wudhunya. Nah, wudhunya bujur aja. Kalau pindah wudhu separuh sini aja ya Pak, sampai ke Tuhan kayak itu mau ulur tidak ulur pelajari kayak itu betul. Nah, kita nak dari hati, oh bujur aja. Tapi aku jadi mau jadi masuk ke pondok pesantren aja kayak misalnya. Jadi misalnya yang ada pondok pesantren, misalnya tetap aja di rumah dilajari atau ini Bandung masuk ke pondok pesantren yang kelas 6 itu nah yang belum mondok lagi lah. Karena imbah wudu dihadangi dulu gue, jangan ditinggal pala. Kalau pindah kenanya memprank dia kira ya babar. Imbah wudu masuk pulang ke kamar main game pulangnya. Jadi hati, amunnya kalau dia aparakan kalah aja, aparakan sejadah anaknya apa uyuh hidup kayak nama aparakan sejadah. Padahal kan uyuh benar juga, maka sejadah dulu itu menjaga kita supaya kita dapat, supaya kita tawadhu. Ada apa kita bikin lawan anak? Ada apa? Jangan gengsi. Oh, apa? Aku maaf akan sejadah dasar anak. Jangan gengsi. Nah, amparakan sejadah. Amparakan waktu dilihati pulang johornya musia 2 rakaat. Apa kabar sembahyang subuh? Kenapa kita kasar? Kenapa kisahnya? Dilihati malah dilihati mulai jauh aja. Pakai CCTV kan bisa aja kalau lah dilihati oleh apakah CCTV itu dilihati kita melihati artinya ada juga perhatian kita kena bujur aja rukuknya, bujur aja sujudnya, bujur aja tidaknya pas saja 4 rakaat ini sembahyang imbah tuh aja sudah ulun di luar kota tuh di telepon nak sembahyang lah sudah nak ngomong berapa itu nyuruh biar aja itu kewajiban kita. Pada ngomong itu anakku soleh, apa mungkin anak soleh itu kan mungkin gitu kalau lah. Nah sudah kita juga melihat, nah sudah lah sembahyang penting, kayak sembahyang beruntung, kayaknya buat dunia akhirat. Nah itu jangan jadi sangitinya. Nah sudah sembahyang pukulnya waktu sembahyang jemaah, bukainnya ada mau buat pegangan dengan akhlak baginda Muhammad SAW itu penting sembahyang. Nah terakhir ini kesemberataan hadiah. Sembahyang itu kan ada di dalamnya itu Fatihah. Tidak Fatihah lah. Ayo kita baca berataan biimbai. Berniat mudah-mudahan dengan berkat Fatihah yang kita baca biimbai berataan ini kita bahagia dunia akhirat insyaallah dan kita berataan mati dalam keadaan husnul khatimah insyaallah dan mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat insyaallah dan mudah-mudahan kita masuk ke dalam syurga bighairi hisab bersama dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo biimbai berataan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kabul doa kita insyaallah lah. Fatihah itu luar biasa. Jadi hadiah dasar yang di sini Al-Fatihah, makna Al-Fatihah itu penting. Ketika kita sembahyang, paling kada Al-Fatihah kita itu berisi. Kalau berisi lah, jangan jadi botol aja ada, tapi kan ada isinya. Ada bermakna kalau lah botol lah. Tapi amunnya isinya banyak, ya paling kada ada faedahnya. Amunnya isinya minyak harum, makin lagi. Amunnya isinya emas, makin lagi. Si cangkir misalnya, nah ini kita mulai dulu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah. Jadi setiap apapun kita santai aja lah. Harinya kita santai aja lah. Karena apa kalau terlalu sedikit? Mau semangat ini yang ulun ketujuh. Ya ilaha illallah. Tapi kada lawas insyaallah. Sudah paruh 8 tahun ya ulun. La ilaha illallah. Bismillah. Jadi setiap apapun menyakawa itu disertakan dengan Bismillah. Namun ya pian kau menyertakan dengan nama Allah apapun
apapun, hendak berdiri bismillah, hendak duduk bismillah, hendak minum mobil bismillahirrahmanirrahim, hendak minum berbismillah. Nah itu sunnah Sayyidina Muhammad tentang itu. Dia bilang, kenapa? Dia pasti akan mendapatkan Ar-Rahmanud dunya wa Rahimul akhirah. Orang yang selalu bersama dengan Allah ini akan mendapatkan kenikmatan daripada Ar-Rahman. Nah, jadi hendak Ar-Rahman lawat Rahimul akhirah, dia akan mendapatkan nikmatnya di akhirat. Itu ketika kita menyertakan nama Allah. Ini kita biar guna mengatakan teh laki kopi bismillahirrahmanirrahim. Umma berberkah itu kopinya. Dapat rahmat, kita ada sadar rahmat Allah Ta'ala ini dapat toh kebaikan-kebaikan Allah toh mengipasakan anak berkipas bismillahirrahmanirrahim. Oh kipasnya anginnya jadi apa? Jadi berkah, jadi masang baju, masang kopiah, masang cincin, macam-macam. Sertakan harus nama Allah, maka akan mendapatkan nikmat daripada Allah. Nah, lalu pertanyaan yang kedua, apabila sudah mendapatkan rahmanud dunya wa rahimul akhirah, kita dapat nikmat di dunia, dapat nikmat di akhirat, karena kita menyertakan nama Allah tadi. Yang paling pantas dia kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Masuk sudah. Kenapa gerak jadi alhamdulillah? Kalau nak letakkan nikmat Allah Ta'ala apa yang kita dustakan nih? Detik ini aja nanti. Nikmat Allah Ta'ala apa yang didustakan? Ada mulai pindah dalam parut sampai ini ada apa Pak? Adalah pian yang kena stroke lah, mulai dalam parut. Adalah yang pian yang ada bermata lah. Adalah pian kada kau bandel lah. Ada. Ini sehat berataan nikmat Allah Ta'ala apa yang didustakan daripada rahmanud dunya wa rahimul akhirah. Ya, yang paling pantas kita ucapkan itu alhamdulillah. Ini misalnya ulun berjalan, misalnya amas di berataan ini, ini pisang nih amas misalnya berataan lah. Berjalan kasih 40 amas, tangannya lu buang, nangis ini. Hubungannya dah. Orang mau dapat amas apa? Jual kita sekamatan, sekampungan tujuh sebulanan kita punya amasnya negara kayak ini sebulanan coba nggak ada cara. Ini kada dapat amas dibuang, batu menangis. Aku kumpulan kalau lah kita tuh dapat nikmat apa distakan nikmat apa ya distakan mulai ujung rambut sampai ujung batis itu aja urat ini namanya sebuting nah tepat nih urat kita ini namanya putus sebuting ini kan mau mandir ini nafasnya berapa? Nafasnya dia lebih kurang daripada 80.000 lebih. Ada yang mengucapkan alhamdulillah 80.000 lah sehari. Kita ini banyak lupanya, dia sudah banyak istighfar kita di banyak dosanya. Itu aja nah, itu aja. Itu pun Allah menyuruh apa? Menyuruh kita supaya alhamdulillah. Nanti yang paling pantas ketika orang mendapat akhirnya emas tadi ketika sifat apa? Dia ambil mendapat alhamdulillah. Lalu hatinya senang. Kami itu juga nih mulai ujung rambut sampai ujung batis. Nikmat Allah Ta'ala yang berdustakan yang paling pantas untuk menyangkut ini adalah rasa senang harus di dalam hati kita. Ini hanya sehari garing kacau balau dah hati. Ini hanya kada begawi misalnya sebulan kacau balau. Dan nikmat Allah Ta'ala yang didustakan masih banyak banget nikmat Allah Ta'ala ini nah. Ketika kita bersyukur, ini singkat aja lah. Ini harusnya majelis bang nenek yang dijelaskan nenek. Ini singkat aja supaya diisi sedikit barang Al-Fatihah itu nah. Ketika mengucapkan alhamdulillah, nyaman kalau lah. Kenapa? Kabuli pulang Ar-Rahmanir Rahim. Kenapa? Kabuli pulang Ar-Rahmanir Rahim. Jangannya Ar-Rauf Rahim bang, Al-Ghafur Al-Halim bang. Kenapa jadi Bismillahirrahmanirrahim? Alhamdulillah Ar-Rahman ya. Ar-Rahman kenapa gitu? Ar-Rahmanir-Rahim ulang kenapa kisahnya? La in syakartum la azidannakum. Ketika ikut mengucapkan alhamdulillah, aku beri pulang tambahan Rahman di dunia, Rahim di akhirat. Dapat pulang kita tambahan daripada Rahman-Nya Allah. Ya, sadar kada sadar ketika kita lagi apalagi kita lagi dalam keadaan di bawah nih lalu bersyukur, nah itu gerak-gerak pahalanya. Kenapa gerak? Kenapa gerak? Nikmat apa yang didustakan itu aja sudah. Hari ini makan, hari ini kau bergerak, kau berjalan, kau melihat, kau berpandil, kau bergerak. Kalau orang jadi katong kayak ini namanya, apa kabar biar? Atau stroke atau kau bergerak apa lagi dalam rumah kayak apa? Bergerak jadi basuhi. Misalnya, ini adalah nama itulah. Yang hadir nih adalah kalau jadi batong, anak bergerak tangan, remote dulu ada itulah. Itu masih aja pusat. Kamu orang paham makna ini aja di ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kamu orang paham makna daripada Al-Fatihah ini, jin orang itu bisa jadi wali Allah tanpa sadari. Kenapa? Ini ingat Allah selalu Allah.
Ya, ingat terus nikmat Allah Subhanahu wa taala. Napa? Ala inna auliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kita lagi sudah sedih nanti itu pengutingannya. Ar-Rahmanir Rahim. Napa pulang sadari panggil Allah taala nikmat berataan yang sudah ikam rasai, yang katanya ikam pakai berataan. Apa yang aku titipakan? Malik. Ingatakan dari Allah Malik, aku ampunnya. Sadari pak pulang itu ampun Allah. Ampun, tapi jangan juga salah paham. Nih yakinan nih sandal kawan hilangkan sandal lulutnya hilang kena pun Allah taala juga berataannya aja. Ambil berkah pun Allah taala aja hilangkan kena kendaraan orang deh. Itu salah paham karena itu ampun ulang yang dititipkan oleh Allah kepada orang tersebut dalam syariat kita kada boleh kita oleh karena pisang tetangga kan timbul hilang aja. Ampun Allah taala juga nih aja lain ampuninya juga lah itu salah itu lah. Malik dikatakan nikmat berataan yang dipisahkan tadi Malik. Aku ampunnya dari Allah Ta'ala. Ampunnya Allah yang ampunnya. Nanti setelahnya Yaumiddin. Buka aja dalam tafsir berataan. Pasti ada kalimat Yaumiddin itu yaumul jaza, pembalasan. Allah minta pertanggungjawaban karena berataan ampun Allah. Mata dititipkan. Ayo, karena Allah Ta'ala minta pertanggungjawaban. Awak berataannya. Allah Ta'ala minta pertanggungjawaban. Bola, ulun misalnya menjami pian apa? Mobil, jalan apa? Kita lah dijaga, kamu rusak, kamu nikam apa, aku minta bertanggung jawaban, kamu hilang mana itu juga tuh. Yaumiddin, ini makna daripada Fatihah sedikit barang lah. Yaumiddin, yaumil jaza, Allah minta balas. Allah minta balas. Allah kena meminta pertanggung jawaban. Oh beri kami solusi wahai Allah supaya kami ini selamat daripada minta tanggung jawaban apa? Setelahnya ayatnya. Iyyaka na'budu, bahwa berataan nikmat beribadah hanya kepada Engkau kami beribadah. Banyak kami barang yang paham kan? Kami punya paham. Kami yang kada paham, kami juga paham. Tapi lain kaminya. Kami belum tadi guru tadi bukan lainnya kan sudah paham sama sekali. La ilaha illallah. Nanti apa? Iya karena hanya kepada Engkau kami beribadah. Berataan nikmat yang ada di tadi berataan bahwa beribadah aja bahwa selamatkan kita daripada minta pertanggungjawaban Allah kena di hari kiamat. Tapi nyatakan nanti bukan ahli tasawuf memahami pula wa iyyaka nasta'in. Nyatakan pula ibadah nah butuh hanya beribadah wa iyyaka nasta'in. Nyatakan aku yang menolong. Kami jadi kita sombong lagi sudah boleh kan banyak beribadah. Oh kau membawa mata beribadah, kau membawa berataan jiwa raga beribadah. Tapi ini dalam hatinya apa? Allah Taala yang menolongi aku bapak aku berharap-harap. Mana itu tetap dalam pakai aja. Oh tasawuf berataan itu berataan kitab tuh. Pakai aja dalam sembahyang makanya diulang-ulang terus. Nah kau bilang, itu Allah Taala memberikan kita supaya kita berdoa apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah Ta'ala manusia itu sebenarnya butuhnya satu aja, hidayah. Namun orang ahli hidayah nyaman hidupnya. Biar dia miskin tapi ahli hidayah nyaman hidupnya. Biar dia sugih kayak apa tapi tidak mendapat hidayah kepada Allah. Anjuran yang penting itu adalah hidayah. Manusia itu perlu kebutuhan dan keinginan manusia itu biarlah pulang besi emas sudah 1 kilo di tangan sini hendak pulang 1 kilo di sini itu keinginan manusia tak hendak pulang 10 kilo di galong hendak jadi nambah 10 kilo di galong jadi galong misal itu keinginan. Padahal manusia itu perlu dengan kebutuhan itu biarlah makan orang kondisi duit se-M ada di duit orang 10.000 100.000 aja misalnya di kantong. Kira-kira tolak yang se-M ini makannya 10 piring enggak? Adalah 10 piring lah. Kebutuhannya kebutuhannya itu sedikit aja sama aja loh orang yang bisa 100.000 tuh pian tolak di sini rumah kamarnya 100 kira-kira pian butuh gas itu berapa beting kamar? Kalau ini orang sugih kawa kepalanya di sini, kena tangannya di sini, kena batisnya di sini, pulang kan itu kalau lah. Kebutuhannya hanya satu kamar aja. Tapi keinginan manusia bahwa Allah Ta'ala kebutuhan yang paling besar dari Allah Ta'ala sebutin yaitu hidayah. Hidayah itu apa? Gerak saya di dalam ihdinas siratal mustaqim, berikan ulun jalan yang lurus ya, dalam jalan yang lurus, jalan yang sudah sampai bertemu dengan Allah. Itu juga 4 yang lain. Siapa orang yang paling sukses menuju kepada Allah?
Iya kita di acara Isra wal Mi'rajnya kan situ kalau bukan jadinya kan juga masuknya Isra wal Mi'rajnya deh. Kenapa? Orang yang paling sukses yang menuju Allah zat mukhalafatuhu ta'ala bil hawadis, Allah Ta'ala pada tempat itu di Allah Ta'ala bertemu dengan Sayyidina Muhammad. Umpati Sayyidina Muhammad jalur keguruan yang emang sambung sanadnya kepada Sayyidina Muhammad, yang emang sambung sanadnya kepada Sayyidina Muhammad. Amun kita melayang daripada ajaran Sayyidina Muhammad ya kena salah pemikirannya, kena umpati jalan Sayyidina Muhammad. Kenapa? Ihdinas siratal mustaqim, jalan Sayyidina Muhammad. Ilmu beliau dituntut, akhlak beliau kita teladani amalkan, dakwah beliau kita sebarkan di HP bisa saja menyebarkan dakwah Sayyidina Muhammad. Napa pula ibadah beliau kita mutaba'ah qadaman ala qadamin. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Siapa yang hendak ya Allah Ta'ala dapat apa? Dapat cintaku, umpati kekasihku Sayyidina Muhammad, umpati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tadi jalannya sudah ada dengan lain lagi, sudah Sayyidina Muhammad. Untung pian kawa kesini. Ini ajaran Sayyidina Muhammad kita memulikan. Maka itu maksudnya memuji Sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala dia memuji. Allah malaikatahu yusholluna ala. Kita mengumpati di belakangnya. Terus apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini menyuruh kita supaya belajar sanad. Adalah Allah Ta'ala menyebut siratullah lah. Adalah siratan Nabi, adalah siratan Nabi, dan siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang yang sudah aku beri nikmat. Finish ngarannya orang yang sudah beri nikmat. Siapa itu orang yang berkaramat bagi kita tuh abah gurunya. Yang sudah berkaramat, yang sudah finish hidupnya itu sampai kepada Sayyidina Muhammad, itu yang diobati. Makanya siratal ladzina an'amta 'alaihim, yang mana emang sanad mereka itu sampai kepada baginda Muhammad. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan sampai kita mengobati jalur Yahud dan jalur Nasrani. Yang mudah-mudahan kita berataan mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah berataan lah, dan mudah-mudahan Al-Fatihah kita diisi insyaallah. Karena itu harus dikaji. Karena guru-guru yang hadir di sini, yang bermajelis ta'lim di sini itu kan mengungkap makna-makna daripada makna Fatihah tersebut lah. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Fatihah berataan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballaghna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballaghna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballaghna Ramadan. Mudah-mudahan kabul insyaallah. Mudah-mudahan kita mendapati bulan Ramadan dengan hati yang bersih insyaallah, dan mudah-mudahan kita hajat kabul dunia akhirat insyaallah. Sehat badan wal afiat, istiqamah dalam berbuat baik dan berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ma'al ikhlas insyaallah. Dan mudah-mudahan kita bahagia dunia akhirat, selamat dunia akhirat. Tawah menuntut ilmu, istiqamah sampai kita meninggal dunia. Ulun najari niat, berniat umpati ulun, tapi dalam hati aja lah, dalam hati aja sahajaku. Mulai detik ini, umpati ulun dalam hati sahajaku, mulai detik ini ya Allah, ulun berniat menuntut ilmu sampai ke mati. Kamunya pian berniat tentang itu sampai meninggal dunia, dia mati dalam keadaan syahid. Karena ada ditanya dalam kubur, kenapa? Karena mati dalam menuntut ilmu. Paling ada niat dulu, tapi jangan berniat aja, punya ada dihadiri, jangan dihadiri, paling ada niat dulu insyaallah lah. Itu aja yang orang sampaikan. Minta ampun, minta halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.